Lah, sehat. Alhamdulillah, siap Mbak Nisa. Untuk narasumber kedua kita ada Mbak Mega. Selamat sore Mbak Mega. Oh, sudah ada siap. Sehat Mbak Mega. Sehat, alhamdulillah siap. Mbak Mega, terima kasih banyak Mbak Nisa dan Mbak Mega udah sempat menyempatkan hari untuk sore hari ini untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru kita. Mungkin langsung aja sebagai narasumber pertama dari Mbak Nisa Felicia. Kepada Mbak Nisa, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Mas. Saya punya waktu berapa lama nih untuk paparannya? Biar tahu aja. Kurang lebih setengah jam, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih. Saya izin matikan kamera ya, Bapak Ibu ya, karena kalau paparan biasanya suka lebih stabil. Baik, terima kasih Mas Kodri, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya dengan Nisa. Pada sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan paparan tentang kurikulum merdeka gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu, terutama bukan saya ya, tapi organisasi tempat saya bekerja. Jadi saya dari PSPK, Bapak Ibu, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Jadi ini berbeda dengan unit-unit di dalam kementerian. PSPK adalah sebuah organisasi non-pemerintah. Kami adalah dari yayasan independen yang pada akhir tahun 2019, saya dan teman-teman dari PSPK diminta oleh Mas Menteri untuk ikut membantu secara strategis dan teknis kepada tim Beskap, dulu namanya masih Balitbang ya, sekarang Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi kita sudah mulai melakukan kajian dari akhir tahun 2019, dan kemudian sampai dengan saat ini yang kita kenal dengan kurikulum merdeka gitu. Dulu tahun lalu mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar istilahnya adalah kurikulum di sekolah penggerak, karena waktu itu diimplementasi pertamanya di sekolah penggerak tahun lalu. Dan saat ini sudah dibuka untuk sekolah-sekolah lainnya non penggerak dan dikenal sebagai kurikulum merdeka. Jadi PSPK sebenarnya bekerja samanya juga dengan banyak sekali organisasi yang juga dilibatkan dalam pengembangan desain kurikulum merdeka ini. Nah, ada dua hal mungkin yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat, karena saya mungkin tidak lengkap ya, penjelasannya tidak lengkap, dan untuk lengkapnya memang banyak sudah disampaikan di dalam paparannya Mas Menteri waktu launching tanggal 11 Februari yang lalu, dan kemudian juga mungkin didapat dari sumber-sumber yang lain, tetapi mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak diskusi dan saya mungkin menyampaikan hal-hal yang sekiranya mungkin belum didapat dari materi-materi tersebut gitu. Jadi sekali lagi sambil saya bicara, mungkin kalau ada pertanyaan dan ada tanggapan, itu bisa dituliskan di kolom chat gitu. Nanti saya akan bacakan sambil jalan ataupun setelah paparan. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang desainnya, dan yang kedua adalah tentang implementasinya. Jadi rancangannya dulu ya, desainnya dulu seperti apa. Sebenarnya Mas Menteri sudah menyampaikan di dalam paparan beliau pada saat launching, itu ada 3 keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Nah, di sini saya tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan Mas Menteri, tapi ingin menyampaikan hal yang lebih teknis. Apa sih konkretnya tuh apa gitu? Yang lebih sederhana dan mendalam itu tuh ada di mana gitu ya. Jadi saya nanti akan sampaikan bahwa capaian pembelajarannya nanti karakteristiknya yang umum, dia tidak terlalu berkaitan dengan konteks, dan kemudian adanya fase-fase pembelajaran di dalam penyusunan CP. Nah, ini nantilah yang memberikan kontribusi kenapa dia jadi lebih sederhana dan mendalam, dan juga sederhana dan mendalam ini juga merupakan karakteristik dari struktur kurikulumnya. Jadi struktur kurikulumnya, jam pelajarannya tidak lagi diatur per minggu, dikunci per minggu gitu ya. Kalau sekarang kan dengan K13 itu, misalnya matematika itu 4 jam pelajaran per minggu gitu misalnya. Jadi sepanjang tahun ajaran, setiap minggunya
anak belajar matematika 4 jam pelajaran per minggu gitu. Misalnya ya, ini saya angkanya ngambil asal-asalan aja. Tapi itu adalah salah satu contoh perubahannya. Perubahannya adalah sekarang tidak lagi per minggu tapi per tahun. Saya akan jelaskan lebih mendalam tentang ini. Kemudian Mas Menteri bilang yang keunggulan keduanya adalah lebih merdeka. Untuk siswa SMA itu yang dipilih adalah mata pelajaran, ini juga nanti akan saya bahas sedikit. Kemudian untuk guru dapat lebih leluasa untuk mengajar sesuai dengan tahap capaian peserta didiknya. Nanti kita juga akan bahas sedikit tentang modelnya seperti apa sih pembelajaran sesuai tahap capaian ini. Kemudian yang juga bagian dari keunggulan yang lebih merdeka ini adalah sekolah kembali diberikan wewenang gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin tidak berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, bahwa satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan dan juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum operasional yang mereka gunakan sehari-hari di sekolah. Gitu. Nanti kita akan bahas sedikit dan saya mungkin akan menyinggung sedikit tentang alur pembelajaran. Kemudian keunggulan yang ketiga gitu ya menurut Mas Menteri adalah lebih relevan dan interaktif. Lebih relevan dan interaktif nih, apa sih yang lagi dibahas sama Mas Menteri? Mas Menteri menyebut-nyebut soal project di situ. Ada project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga tentu tidak cukup waktunya kalau saya jelaskan secara detail, tetapi secara umumnya dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, saya akan mulai dari capaian pembelajaran. Bapak Ibu kalau pergi ke QR code ini, kalau Bapak Ibu melihat link yang saya share di sini, QR code yang saya share di sini, ini adalah Bapak Ibu akan masuk ke keputusan Kabeskap. Saya agak Kabeskap ya berarti Kabeskap gitu ya. Ini adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assessment tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini apa sih gitu? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di lampirannya banyak sekali itu adalah lampirannya setiap mata pelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu kalau kita bandingkan dengan KIKD di K13, ini adalah seperti KIKD-nya gitu ya, tetapi dia dituliskan dengan gaya yang berbeda. Nah, jadi kalau dianalogikan, jadi yang pertama, poin pertama yang penting untuk kita pahami bersama adalah capaian pembelajaran ini tujuan atau destinasi pembelajaran gitu, atau istilah terminal mungkin ya, lebih tepatnya terminal atau mungkin kalau Bapak Ibu di Jakarta naik Transjakarta gitu, maaf saya karena orang Jakarta jadi taunya referensinya Jakarta nih. Jadi kalau misalnya naik Transjakarta itu kan ada halte-haltenya. Nah, halte-halte ini nih ibaratnya adalah capaian pembelajarannya. Dia tujuannya apa, tapi tidak tentang bagaimana mencapainya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau ke stasiun ya, kalau kereta mungkin naik ke stasiun, ke stasiun Gambir gitu. Nah, itu tuh bisa naik apa sih? Tentu bisa naik kereta ke stasiun Gambir. Tapi apakah cuma bisa naik kereta ke stasiun Gambir? Tidak. Bapak Ibu bisa naik Transjakarta, bisa naik Gokar, bisa naik Gojek dan sebagainya ya, bisa naik jalan kaki dan sebagainya. Tetapi tentu waktunya berbeda-beda. Nah, CP ini kalau dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuannya, secara umum tuh tujuannya apa gitu, dan ketersediaan waktunya yang biasanya dibutuhkan untuk menempuhnya gitu. Jadi berapa lama harus dicapai si tujuan itu gitu. Itu adalah CP. Sementara naik apa, jalurnya lewat mana itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Itu bukan CP gitu. Jadi yang terstandarisasi atau ditetapkan oleh pemerintah itu hanyalah tujuannya dan harus dicapai, bukan harus ya, tetapi ditargetkan untuk mencapai berapa lama. Nah, sehingga di SD itu kalau Bapak Ibu lihat yang lampiran yang tadi saya share, di lampirannya gitu ya, ada fase A, fase B, dan seterusnya. Kalau di PAUD ada namanya fase fondasi, karena dia masih di dasarnya gitu, fase fondasi. Fase di SD ada 3 fase. Fase A itu pada umumnya dicapai sampai dengan kelas 2 SD, di akhir kelas 2 SD. Fase B pada umumnya dicapai di akhir kelas 4 SD, dan fase C di akhir SD, di kelas 6. Sementara di SMP itu ada 1 fase, dan di SMA itu dibagi 2 fase. Kenapa di SMA dibagi 2?
kalau SMA dibagi 2 karena begitu dia masuk kelas 11, dia terpencar-pencar tuh. Ada yang, ngambilnya nggak lagi IPA dan IPS gitu ya, tetapi ngambilnya sudah lebih spesifik mata pelajarannya. Nanti kita akan bahas sedikit itu juga. Tapi pada intinya adalah fase-fase ini merupakan rentang waktu yang perlu dicapai gitu, rentang waktu untuk mencapai si, tujuan pembelajaran tadi. Jadi tujuan yang kita, arahkan tadi dicapainya per fase. Maka fase-fase ini itu ibaratnya seperti tadi yang saya analogikan dengan stasiun atau dengan halte gitu ya. Itu adalah tempat pemberhentian checkpoint-checkpoint-nya. Nah, CP ini adalah yang terstandarisasi yang ditetapkan oleh negara gitu, oleh pusat. Tetapi turunannya itu tidak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kok CP-nya, di akhir kelas 2 gitu ya, misalkan SD tadi saya bilang fase A itu di akhir kelas 2 SD. Nah, terus kalau saya guru kelas 1, saya ngajarinnya gimana gitu. Nah, itulah sebabnya kalau di sekolah gitu ya, di satuan pendidikan, itu perlu dibangun tadi, semacam checkpoint-checkpoint kecil. Jadi kita sebut dengan tujuan pembelajaran, secara alur atau berurutan, sehingga disebut alur tujuan pembelajarannya gitu. Jadi alurnya tuh gimana sih supaya nyampe ke situ? Cobalah kita bayangkan, CP itu perjalanan dari Jakarta ke Bandung, lagi-lagi mohon maaf saya pakai referensinya, Jakarta karena nggak hafal dengan daerah lain. Tapi kalau jalan Jakarta ke Bandung, maka disebut fasenya berakhir di Bandung dan kemudian, waktunya berapa lama? Saya ditargetkan misalnya waktunya adalah 4 jam gitu. Maka saya punya pilihan, saya mau lewat mana, gitu ya. Nah, tapi kan keputusan itu harus saya ambil kan. Mau lewat mananya tuh harus diambil sejak awal gitu. Mau lewat tol kah, atau mau lewat puncak kah, atau mau lewat mana, atau mau naik kereta, atau apa, itu kan harus saya putuskan. Nah, keputusan ini adalah keputusan guru dalam hal ini. Jadi kalau misalnya nanti ngajar, gurunya lah yang menentukan apa dulu yang diajarkan, habis itu apa. Yang penting, kata pemerintah, di akhir kelas 2 SD dia bisa ini, gitu. Di akhir fase A dia bisa ini. Tapi bagaimana cara mencapainya, itu adalah keputusan guru. Kenapa dikembalikan kepada guru? Karena tentu setiap guru menghadapi situasi yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Jadi tidak logis kalau ditetapkan oleh pemerintah. Mohon maaf, sebentar. Maaf, saya agak flu, jadi mohon maaf, batuk-batuk. Nah, jadi saya lanjutkan, jadi seperti itu, bahwa tidak harus sama. Nah, itulah yang disebut adanya yang istilah alur tujuan pembelajaran gitu. Karena si guru tadi untuk memastikan bahwa setelah 4 jam nyampe Bandung kalau tadi ya, berarti kan dia harus jam sekian dia harus nyampe mana, jam sekian dia harus nyampe mana dan seterusnya. Nah, inilah yang dibuat satuan pendidikan. Kalau di akhir kelas 2 SD misalnya anak itu harus bisa mengenal angka sampai ribuan, katakanlah gitu ya sampai ribuan, berarti di akhir semester 1 SD-nya, kelas 1-nya dia harus bisa apa? Misalkan dia sudah sampai bisa puluhan, dan seterusnya gitu. Jadi itu diturunkan, sequence pembelajarannya atau urutan pembelajarannya disusun sebagai alur. Nah, alur inilah yang kemudian bisa berbeda-beda, antara alur yang ada di sekolah A, antara alur Pak guru siapa dan guru siapa itu bisa beda-beda, gitu. Tidak terstandarisasi. Nah, susah nggak sih bikin alur-alur ini? Kalau buat saya sih susah, nggak tahu ya mungkin Bapak Ibu guru sih tidak kesulitan. Tapi kalau saya agak susah gitu karena memang kita perlu memahami, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi untuk bisa membuat alur ini. Nah, karena dia tidak gampang, misalnya ya kalau saya jadi guru matematika, kapan sih saya ngajarin angka? Sebaiknya saya ngajarin bentuk dulu, geometri dulu, atau aritmetik dulu ya? Apa pecahan dulu, baru nanti perkalian? Atau urutannya bagaimana? Nah, inilah yang kemudian perlu ada pemahaman tentang si ilmu pengetahuannya gitu ya, atau disebut dengan content knowledge ya. Jadi pengetahuan tentang konten yang harus kuat untuk bisa membuat ATP. Nah, Indonesia ini sangat beragam Bapak Ibu, tidak semua gurunya mungkin sudah mampu membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran ini. Oleh karena itulah pemerintah menyediakan contoh-contohnya. Ada contoh yang paling sederhana apa? Yaitu melihat
daftar isi buku teks gitu ya, itu yang paling sederhana. Tapi boleh nggak beda dari situ? Boleh, balik lagi tidak terstandarisasi. Itulah yang dikembangkan. Dan nanti pada saat diskusi tentang platform Merdeka Mengajar gitu ya, mungkin akan melihat bahwa banyak contoh-contoh ATP yang tersedia juga gitu. Jadi ada beragam cara untuk mencapai titik itu. Nah, tadi saya bilang dengan fase. Kenapa sih fase gitu ya? Kenapa kita menggunakan fase? Penggunaan fase ini juga salah satunya memang untuk mengurangi yang seperti Mas Menteri sampaikan, dia mengurangi kecepatan belajar. Jadi kalau kita nyusun target per tahun, itu guru akan terdorong untuk berpikir bahwa oh saya tahun ini harus menyelesaikan ini. Tapi ketika kita buat dalam 2 tahun atau lebih atau ada yang 3 tahun, itu biasanya merasa akan lebih leluasa. Ini yang juga dilakukan di beberapa negara kita belajar. Jadi dia dibuat lebih dengan lebih banyak waktu gitu ya untuk belajar secara lebih mendalam. Jadi yang tadinya materi belajar itu untuk 1 tahun, ini untuk 2 tahun. Jadi bisa lebih panjang, lebih dalam gitu pembelajarannya. Nah, itu yang pertama. Jadi biar lebih sederhana, biar lebih fleksibel pembelajarannya. Dan sebenarnya fase-fase ini juga selaras dengan logika kita soal perjenjangan ya. Misalnya kenapa kenapa kelas SD itu ada 2 gitu, ada 3 per 2 tahun, 3 fase, masing-masing fase 2 tahun. Itu juga karena kita ngelihatnya SD kelas rendah itu ada teori gitu ya tentang perkembangan, bahwa perkembangan yang disebut dengan pendidikan anak usia dini itu nggak cuma sampai ke 6 tahun gitu. Kemudian masuk SD dia bukan usia dini lagi, enggak. Justru usia dini itu matangnya itu sampai usia sekitar 8 tahun. Maka itu kelas 1 dan kelas 2. Nah, selanjutnya karakter ada bagi 2, ada 3, 4, dan 5, 6. Nah, ini juga sejalan kami juga diskusi dengan guru-guru yang menerapkan multi-grade teaching atau kelas berganda gitu. Jadi karena siswanya sedikit atau sumber daya gurunya juga sedikit, mereka bikin gabungin kelasnya. Jadi kelas 1 dan kelas 2 jadi satu kelas, 3, 4, dan 5, 6. Sehingga fase ini juga bisa digunakan seperti itu. Kemudian, teori juga mengatakan gitu ya, di banyak negara itu tidak ada tinggal kelas. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu melihat di sistem pendidikan di banyak negara itu tidak ada istilah tidak naik kelas gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu sebaiknya selalu berada di dalam usia yang sebaya dengannya. Itu satu. Dan yang kedua, tinggal kelas itu memberikan efek yang negatif ya terhadap perkembangan psikologis anak gitu ya, bahwa dia itu akan ngerasa dirinya tidak pintar gitu. Dan secara data empiris juga menunjukkan bahwa kalau anak itu mengulang, dia tidak jadi lebih pintar dari yang lain dan dia terus ketinggalan. Nah, sehingga bisa saja di dalam satu kelas, misalkan saya kelas 3 SD gitu ya, saya belajar di fase B, tapi ada teman saya yang belajarnya di fase A, itu bisa terjadi gitu, dengan adanya tadi teaching at rate level atau pembelajaran sesuai tahap capaian. Nah, ini kita bisa diskusikan lagi nanti. Yang saya mau tekankan di sini juga adalah CP adalah kompetensi minimum. Jadi kurikulum ini dikembangkan dengan menetapkan kompetensi yang minimum. Minimum harus dimiliki agar lulusan sistem pendidikan Indonesia di SMA dan sejenjang dengannya itu memiliki kemampuan untuk bisa berfungsi secara optimal di masyarakat. Jadi nggak semua itu harus orientasinya pergi ke perguruan tinggi gitu kan ya. Karena pada saat ini pun yang masuk ke perguruan tinggi itu baru 30-an%. Sisanya juga harus siap kan, berarti harus siap untuk terjun langsung ke masyarakat gitu. Nah, ini maka CP ini dirancang supaya anak-anak Indonesia dia siap turun ke masyarakat. Itu siap apa sih yang dimaksud dengan siap tuh gitu? Siapnya adalah dia mampu bernalar kritis, dia mampu kreatif, dia mampu berliterasi, dia mampu menjadi warga negara yang demokratis dan seterusnya sebagaimana yang disampaikan dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, karena dia standar minimum, boleh nggak kalau misalnya anaknya itu lebih cepat gitu kan ya, ada anak-anak yang pintar, berarti dia bisa langsung lompat kelas atau dia bisa skip grade gitu ya, atau akselerasi? Anjurannya bukan begitu. Tapi karena ini standar minimum, maka naikkanlah standarnya apabila memang anak-anak itu lebih cepat mencapai standar minimumnya. Perkaya mereka dengan pengetahuan yang lebih mendalam atau yang lebih
sedikit lebih membesar gitu ya, cakupannya, supaya bisa lebih kompeten gitu, lebih kompeten lagi. Jadi ini bukan cepet-cepetan tapi kemudian hanya mencapai standar minimum, tapi lebih baik perkaya gitu kan, ini arahnya seperti itu. Kemudian tadi mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar bahwa yang kurikulum yang dianjurkan adalah guru mengajar sesuai tahap capaiannya. Apalagi di masa pandemi gini ya, kita tahu ada learning loss. Ketika anak naik kelas di masa pandemi ini, belum tentu dia sebenarnya sudah menuntaskan semua kompetensi yang dibutuhkan gitu untuk belajar di kelas berikutnya. Nah, bagaimana nih gitu kan? Nah, masalahnya kalau kita punya kurikulum yang terlalu berat, terlalu padat gitu, dan itu nggak bisa fleksibel. Padahal fleksibilitas itu dibutuhkan agar guru memiliki keleluasaan untuk mengajarkan semua muridnya. Di sini saya tekankan semua. Kenapa? Karena seringkali kalau pelajarannya terlalu padat, gurunya terburu-buru dan akhirnya hanya memperhatikan anak-anak yang sudah bisa atau lebih cepat bisa gitu. Nah, sehingga akhirnya sebagian anak yang ketinggalan akan terus tertinggal, karena gurunya nggak punya waktu. Saya nggak nyalahin guru di sini, karena saya juga mengerti gitu ya, kalau gurunya itu punya materi yang padat, ya nggak punya cukup waktu pasti gitu untuk ngurusin anak-anak yang ketinggalan. Nah, ini sangat disayangkan karena, justru jumlahnya ternyata banyak gitu kan di Indonesia. Data PISA menunjukkan banyak anak-anak Indonesia, sekitar 70-an% yang tidak mencapai standar, minimum dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Nah, bagaimana sih jadinya pembelajarannya sebaiknya dilakukan? Awali dengan assessment. Jadi assessment, perancangan pembelajaran atau bikin RPP gitu ya, dan pelaksanaan pembelajaran itu adalah suatu siklus gitu. Jadi hasil belajar itu dipakai untuk menentukan berikutnya bisa belajar apa dan seterusnya. Jadi tidak terputus. Maka langkah pertama dan langkah yang perubahan yang paling sederhana banget dari ini nggak usah mikirin dulu, oh nanti kelasnya dikelompok-kelompokin, oh nanti anak-anaknya, oh gurunya harus ngajar berbeda-beda setiap anak. Susah, pasti susah. Tapi kita kan mulai belajar dari hal yang sederhana dulu. Yang paling sederhananya apa? Awali pembelajaran dengan assessment yang menilai kesiapan dan kebutuhan belajar setiap individu. Jadi tidak harus assessment yang super canggih ya, yang psikolog punya gitu. Enggak, tidak usah. Cuman identifikasi aja, udah siap belum anak ini untuk belajar materi yang baru. Kalau belum siap bagaimana? Tadi itu, tenang. Ulang lagi, lebih baik mengulang supaya anak punya fondasi yang kuat dibandingkan dengan memaksakan untuk bergerak terus dan hanya sekitar 10% anak yang bisa ngikutin gitu. Baru kalau misalnya sudah mau melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan capaian itu dapat dilakukan gitu ya. Banyak pendekatannya, yang paling penting adalah pendekatan ini kita harus hati-hati. Jangan menyebabkan diskriminasi. Jangan sebabkan diskriminasi, jangan bikin sistem jalur berbasis capaian. Nah, maksudnya apa? Jadi jangan bikin pengelompokan siswa berdasarkan capaian itu kemudian nanti ada kelas A, B, C, yang A itu yang pinter-pinter, yang C itu yang paling nggak pinter. Nah ini kembali melestarikan kesenjangan. Di sini diferensiasi tidak seperti itu. Jadi justru contoh implementasi yang dianjurkan adalah pengelompokannya jangan permanen. Jangan bikin kelas unggulan tadi, justru dibikinnya fleksibel. Fleksibel hanya untuk mata pelajaran ini aja, dan ini juga waktunya nggak sepanjang tahun. Jadi saya akan terus-terusan masuk ke kelompok A gitu ya, sepanjang tahun. Itu tidak gitu, tetapi hanya untuk saat itu aja gitu, sampai ada assessment berikutnya. Kemudian, kalau bisa jangan memisahkan siswa dengan kelompok yang lain gitu. Jadi jangan dipisahin kelasnya. Kalau bisa dalam ruangan aja bikin kelompok kecil-kecil. Materinya berbeda. Ini sudah dilakukan, udah jadi tradisi di sekolah-sekolah di Jepang ternyata. Jadi kami ketika kami ikut mengembangkan konsep ini sudah digunakan di banyak negara. Salah satunya di Jepang, dan tapi juga di banyak negara berkembang. Kalau Jepang mungkin kita ngelihatnya ya itu Jepang, beda lah situasinya gitu kan mungkin ya. Nah, tapi negara-negara yang seperti Indonesia bahkan situasinya lebih buruk mungkin ya kalau saya katakan berdasarkan hasil tes PISA, itu mereka sudah mulai melakukan ini gitu. Jadi ada namanya gerakannya Teaching at the Right Level atau TARL, itu mereka lakukan seperti ini. Jadi mereka bagi kelompok kecil gitu dan mereka diberikan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tapi susah dong bikin soalnya. Nah, itu kan makanya pemerintah kan nyediain banyak modul-modul ajar tadi yang saya sampaikan di awal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru semua. Nah, kemudian ini juga model yang lain adalah
ketika diberikan kelompok, sekali-sekali juga anak belajar dari temannya ngajarin temannya yang lain, karena mengajar itu kan juga bagian dari belajar gitu. Sehingga metode-metode ini dapat dikombinasikan. Nah, kemudian saya juga mendengar ada yang memberikan dengan jam tambahan. Jadi ada kelompok siswa gitu kan diberikan jam tambahan, ini diselenggarakan oleh sekolahnya. Ini juga bisa dilakukan. Jadi misalnya ada sesi 1 hari tambah 30 menit gitu ya untuk penguatan anak-anak yang terlihat agak tertinggal. Ini bisa saja gitu, tapi balik lagi bahwa dengan memberikan jam tambahan itu perlu ada kesepakatan juga dengan orang tua. Dan yang paling penting adalah jangan memberikan beban sepenuhnya kepada orang tua. Jadi misalnya ya ada anak SD gitu ya, kelas 2 SD bacanya belum lancar. Kemudian gurunya bilang, "Oke, nanti minta ya sama ibumu supaya ngajarin baca di rumah," atau ngirim surat ke orang tuanya. "Oh, si Nisa nih belum bisa baca, tolong ya ibu diajarkan anaknya baca di rumah." Kenapa saya tidak menganjurkan itu, bukan cuma saya ya, tapi banyak pakar lain juga tidak menganjurkan seperti itu, karena secara data, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, itu adalah anak-anak yang juga mengalami kesulitan mendapatkan dukungan pembelajaran di rumah. Bukan orang tuanya nggak mau ngedukung, tapi memang kemungkinan orang tuanya tuh tidak mampu, gitu. Jadi, kasus yang tadi saya sampaikan itu adalah kasus yang PSPK yang kami hadapi ketika waktu itu kami di salah satu kabupaten, di mana mayoritas keluarganya adalah anak petani, dan sebagian orang tuanya tidak atau buta huruf gitu ya, tidak cukup kuat literasinya. Jadi ketika anaknya sulit membaca di rumah, itu gurunya bilang, "Ya susah juga sih saya ngajarinnya, karena orang tuanya juga nggak bisa baca." Nah itu menunjukkan bahwa penting sekali peran sekolah. Jangan kemudian anaknya belum bisa baca, disuruh cari sumber lain di rumah gitu. Padahal kita tahu rumahnya juga kesulitan dalam membantu dia belajar. Nah itu tentang CP, kemudian mungkin saya agak lebih cepat ya, waktunya takutnya keburu habis. Kebaruan utama yang lain adalah masalah adanya project. Project ini berbeda dengan intrakurikuler. Intrakurikuler itu yang biasanya tadi ya per mata pelajaran, atau Bapak Ibu mungkin pakai pendekatan lain, misalkan tematik, atau ada pendekatan studi kasus dan sebagainya. Tapi kalau project itu berbasis tema project, yang temanya ini sudah ditetapkan. Bapak Ibu bisa lihat di Kepmennya, ke keputusan menterinya. Ini kalau Bapak Ibu pergi ke QR code ini adalah Kepmennya. Ini ada tema-tema yang perlu diikuti. Nah, kalau pembelajaran intrakurikuler itu fix jamnya, misalnya ada jadwal pelajarannya, kalau project itu justru lebih fleksibel, tidak kaku, karena namanya project, anaknya pergi ke lapangan, nggak ada project jam segini, fleksibel. Kemudian mengacunya pada capaian pembelajaran kan kalau intrakurikuler. Nah, kalau project dia mengacunya pada dimensi perkembangan profil pelajar Pancasila. Itu juga ada sudah ada keputusan Kabeskapnya tentang dimensi-dimensi ini, nanti saya perlihatkan, saya lupa masukin QR code-nya. Kemudian project ini waktunya lebih panjang. Jadi satu project itu mungkin bisa 1 semester atau bisa kurang gitu ya, tergantung. Dia tidak harus 50-50 ya, kalau di SD misalkan tetapkan 2 project per tahun, bukan berarti 50-50 gitu, bisa dibagi tidak seimbang, tergantung dari kedalaman project-nya. Nah, untuk intrakurikuler tadi kan ada buku teks, ada panduan pengembangan alur tujuan, ada modul ajarnya. Bagaimana dengan project? Sama di project juga disediakan contoh-contoh modul project yang dapat digunakan, dan kalau mau mengembangkan sendiri juga ada panduan perancangan project-nya. Jadi contoh-contohnya juga sama-sama diberikan gitu. Nah ini contohnya alokasi waktu. Jadi ini juga ada di Kepmennya. Tidak lagi ditetapkan, mohon maaf. Jadi tidak lagi ditetapkan per minggu, tetapi dalam kurung per minggu ini maksudnya untuk membantu saja, membantu bahwa 108 tuh kan bingung gitu angkanya berapa nih, berarti per minggunya kira-kira 3. Tapi apakah harus 3? Tidak. Bisa Bapak Ibu atur-atur, tidak harus sama pelajaran sepanjang tahun itu tidak harus sama jumlahnya. Sementara project ini per tahun langsung dialokasikannya dan dilihat cukup di sini aja. Nah, sementara untuk di SMA ada pemilihan mata pelajaran. Jadi di fase F atau kelas 11 dan 12 itu ada kelompok mata pelajaran umum, semua harus diambil dalam mata pelajaran umum ini yang termasuk agama, bahasa Indonesia,
kemudian Pancasila dan sebagainya, yang umum wajib diambil semua. Kemudian siswa memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2, paling enggak dari 2 kelompok pilihan. Kelompok pilihannya ada MIPA, IPS, Bahasa Budaya, dan Vokasi dan Prakarya. Gitu. Nah, ini yang memilih. Nah, disinilah penting sekali peranan guru, terutama guru BK dalam membantu siswa mengidentifikasi minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi bukan cuma minat bakat ya, tapi aspirasi. Nah, perubahan-perubahan tadi kan mungkin perlu didukung gitu ya tadi ya, kayak tadi saya bilang bahwa ada yang harus dikembangkan, ada yang harus ngembangin alur, harus ngembangin modul project. Nah, untuk membantu guru-guru melaksanakan kurikulum merdeka, pemerintah menyediakan perangkat ajar dan contoh-contohnya. Jadi niatnya adalah untuk membantu, jadi tidak ada yang wajib. Kalau merasa tidak perlu dibantu karena sudah bikin sendiri dan sudah sesuai CP dan sebagainya, nggak apa-apa, pakai aja. Buku teks utama juga tidak harus dipakai setiap hari kok, gitu ya. Jadi bisa dipadukan dengan modul ajar. Dan guru juga tidak wajib membuat modul ajar sendiri. Kenapa saya tekankan di sini? Karena kami mendapatkan feedback dari implementasi di sekolah penggerak, beberapa kok ngerasa kayak, kok malah lebih ribet sih kita harus bikin modul ajar. Tidak wajib. Kalau mau bikin silahkan, berbagi ke guru yang lain juga luar biasa, tetapi kalau merasa masih berat untuk bikin sendiri, tidak harus. Modul ajar memiliki informasi yang lebih kaya dari RPP, sehingga kalau Bapak Ibu sudah pakai modul ajar, itu bisa jadi RPP-nya. Nah, kemudian selain memberikan panduan, diberikan juga contoh-contoh dokumen kurikulum. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngembangin kurikulum operasional sekolah, ada panduannya, atau dulu kita kenal dengan istilah KTSP ya, sekarang kita sebut sebagai kurikulum operasional saja. Itu ada panduannya, tetapi selain panduan juga diberikan contoh-contoh. Contoh-contoh ini bisa disesuaikan atau diadaptasi dengan satuan pendidikan yang Bapak Ibu ngajar. Nah, semuanya ini tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar yang nanti akan disampaikan. Nah, saya sedikit mau menceritakan juga tentang implementasinya. Jadi Mas Menteri juga menyebutkan dalam saat launching, itu ada 3 pilihan kurikulum. Jadi tidak wajib kurikulumnya, bahkan tidak wajib. Kenapa? Karena kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasi sesuatu yang baru, inovasi baru, itu pasti berbeda-beda. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini ya, tantangan yang dihadapi berbeda-beda. Oleh karena itu ada 2 pilihan. Ini dalam Kepmennya dinyatakan. Yang pertama adalah dia implementasinya tidak seragam, boleh tadi ya, mau kurikulum ke-13 dulu, saya nggak mau berubah dulu, itu tidak apa-apa. Kemudian kalaupun sudah ingin mencoba menerapkan kurikulum merdeka, itu pun nggak harus 100% langsung berubah semua. Karena ada 3 jenis implementasi untuk tahun ini, buat satuan pendidikan yang cuma pengen nyoba project, atau pengen coba nyoba pembelajaran tadi ya, yang menggunakan assessment di awal, itu boleh. Itunya dulu aja, tanpa ngubah struktur kurikulumnya, tanpa pakai CP, masih pakai KIKD, itu boleh. Disebut sebagai mandiri mengajar nanti pada saat daftar. Kemudian ada mandiri berubah. Dia berubah kurikulumnya gitu ya, strukturnya berubah, pakai CP. Tapi untuk perangkat ajar, untuk kurikulum operasionalnya, untuk alur tujuan pembelajarannya, modul ajarnya, nggak ada yang bikin sendiri, semuanya ngambil dari apa yang disediakan pemerintah. Itu boleh nggak? Boleh, namanya mandiri berubah. Kita berubah secara mandiri, tetapi belum berbagi. Nah, kalau sudah sampai ngembangin sendiri semuanya, terus diupload lagi ke dalam platform dan dibagikan ke guru-guru yang lain, itu namanya mandiri berbagi. Jadi sudah lebih mandiri lagi. Apakah yang nomor 3 itu yang terbaik? Tidak, implementasi kurikulum adalah proses belajar. Jadi implementasi yang paling ideal adalah yang paling sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Tidak ada yang bilang bahwa yang paling bagus adalah yang mandiri berbagi. Ya, bisa saja kita berasumsi gitu, tapi sesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Tidak ada yang salah di sini. Kalau memilih mandiri belajar juga tidak masalah gitu ya. Bahkan untuk mengimplementasikan masing-masing, misalkan saya mau nerapin project, tapi projectnya masih belum semuanya, bisa nggak gitu. Silakan dilihat bahwa bahkan mengimplementasi bagian-bagiannya pun itu sesuaikan dengan kesiapan sekolah. Tidak ada standarisasi dalam implementasi,
kali ini yang saya sangat hargai dari Kemdikbud adalah memulainya dengan kepercayaan bahwa seperti halnya murid, guru pun memiliki keinginan untuk maju. Jadi kalau sekarang baru bisa begini nggak apa-apa. Dengan kepercayaan bahwa tahun depan pasti sekolahnya juga pengen ngelakuin lebih baik. Jadi secara tanpa dipaksa, tanpa ditakut-takuti gitu ya, tanpa ditekanan, mereka akan mencoba untuk berbagai inovasi secara leluasa gitu. Tidak ada yang salah dan benar. Yang salah adalah kalau tidak sesuai filosofi kurikulum merdeka. Misalnya salah adalah berasumsi bahwa wajib bikin modul ajar, nah itu salah gitu ya. Wajib bikin, nggak boleh ngelihat contoh, itu salah gitu. Nah, oleh karena itu penting sekali pengawas juga dibekali dengan pemahaman ini bahwa nggak ada satu yang lebih benar, nggak ada yang lebih bergengsi, nggak ada yang lebih malu-maluin gitu ya, semuanya sama-sama belajar. Dan kunci dari implementasi ini adalah belajar dari sesama guru yang sudah mengimplementasikannya. Nah, nanti di platform juga akan terlihat bagaimana kita bisa belajar satu sama lain. Tetapi jejaring itu menjadi sangat penting bahwa perubahannya itu terjadi karena guru berbagi cerita. Jadi kami juga belajar bahwa ternyata belajarnya guru itu yang paling efektif justru dari sesama guru, bukan dari pemerintah pusat datang memberikan ceramah gitu ya, kemudian udah gitu, itu nggak efektif. Yang efektif justru lebih banyak belajar dari praktik-praktik yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu mungkin punya teman yang di sekolah penggerak yang sudah mencoba lebih dulu kurikulumnya, pengen belajar juga dengar dari cerita mereka, dan kemudian Bapak Ibu punya cerita, dibagikan yang ke yang lain. Nah, semuanya kita sudah merasakan sendiri hidup di dunia yang social network ya, itu kita belajar banyak. Nah, begini juga yang mau dikuatkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, terakhir slide saya adalah apa sih yang harus disiapkan gitu. Ada banyak sekali pertanyaan yang datang ke kami, apa tipsnya supaya kami layak atau boleh menerapkan kurikulum merdeka? Nggak ada yang ngelarang sih sebenarnya. Yang pertama adalah lakukan pelajari apa ini kurikulumnya. Tentu belajar dari saya sore hari ini nggak cukup, pasti harus belajar dari yang lain. Bisa download platform Merdeka Mengajar untuk belajar lebih jauh. Kemudian juga ada website resmi pemerintah, selalu ya kita cari yang resmi-resmi aja deh gitu referensinya. Kemudian kalau udah pelajari, ini adalah keputusan satuan pendidikan, mau nerapinnya seperti apa, maka sebaiknya sepakati dulu di satuan pendidikannya. Jangan kepala sekolahnya langsung ambil keputusan, guru-gurunya kaget nanti. Jadi disepakati dulu. Kemudian yang ketiga, daftar. Ini daftarnya masih dibuka dan tidak ada seleksi. Mohon maaf. Oke. Tidak ada seleksi sama sekali. Yang ada assessment yang di dalam saat pendaftar itu untuk mengetahui kesiapan kita. Jadi lebih kayak self-assessment. Tetapi sama sekali tidak ada yang lulus atau tidak lulus dalam menerapkan ini. Kira-kira itu mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa atas paparannya Mbak, luar biasa banget. Ini waktunya dikit banget tapi kayak detail dan padat banget ya Mbak Nisa. Kita pahami bersama maaf mungkin ya kalau kelamaan. Gak apa Mbak Nisa, ini kita paham banget karena waktunya terbatas. Sebenarnya masih banyak yang pengen di-share ya Mbak Nisa terkait kurikulum merdeka ini. Tapi mohon izin Mbak Nisa, kita lanjut dulu ke narasumber kedua kita. Silakan. Dari Sambil Mbak saya Mega. baca-baca komentar di chat ya. Ya Mbak Nisa, nanti kita sama-sama jawab Mbak. Bapak Ibu mohon izin kita lanjutkan dulu. Terkait tadi Mbak Nisa sempat mention kalau contoh-contoh modul, perangkat ajar dan sebagainya terkait kurikulum merdeka ini banyak kita temukan nantinya akan ditemukan di platform Merdeka Mengajar. Nah untuk itu kita langsung mention Mbak Mega. Sudah hadir Mbak Mega? Sore Mbak Mega. Sore Mbak Mega. Sepertinya belum hadir nih Mbak Mega. Oh, nggak bisa unmute ya. Coba saya. Coba kembali Mbak Mega. Selamat sore Mas Kadri, Bapak Ibu sekalian, selamat. Terima kasih Mbak Mega atas kehadirannya sore hari ini. Tadi mungkin secara general tadi udah sempat dibahas ya Mbak Mega terkait kurikulum merdeka, dan memang tadi sempat di-mention juga sama Mbak Nisa kalau
kurikulum Merdeka ini sebenarnya bisa dipelajari juga materinya, dan seperti perangkat ajar dan sebagainya itu ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk itu sore hari ini Mbak Mega akan sedikit share bagaimana platform Merdeka Mengajar ini bisa support dengan kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka ini ya Mbak Mega. Nah, monggo mungkin waktu sudah tepat kami persilakan buat Mbak Mega. Iya, makasih. Mas Kadri, aku boleh dibantu share screen nggak? Boleh, siap Mbak. Ya. Ya, selamat sore sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mega, saya dari tim platform Merdeka Mengajar, dari tim konten gitu. Jadi kalau tadi mungkin sebelum sambil nunggu slide-nya, tadi Mbak Anissa udah sempat menyinggung sedikit gitu ya, kalau si platform Merdeka Mengajar ini bisa membantu Bapak Ibu guru sekalian untuk belajar lebih lanjut gitu. Sebenarnya tuh nggak cuma soal kurikulum Merdeka aja gitu, tapi juga belajar meningkatkan kapasitas di topik-topik atau bidang lainnya gitu. Jadi kita mulai aja mungkin dari paparannya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, spesifiknya mungkin sore ini saya akan bercerita tentang fitur pelatihan mandirinya Bapak Ibu dari platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu udah familiar gitu ya lumayan dengan platform Merdeka Mengajar. Ini secara singkat, di platform Merdeka Mengajar secara umum fitur-fiturnya itu kita bagi jadi 3 kelompok. Ada mengajar, belajar, dan karir. Nah, kalau di mengajar, ini Bapak Ibu bisa download atau melihat-lihat benda-benda atau juga modul ajar segala macam yang bisa membantu Bapak Ibu mengajar di kelas gitu, membantu guru-guru mengajar di kelas. Jadi ada toolkit, ada assessment, ada perangkat ajar, ada modul project segala macam. Itu bisa di-download dari si mengajar ini. Kalau Bapak Ibu udah pada download gitu ya si platform Merdeka Mengajar, ini nanti di home itu tulisannya perangkat ajar dan asesmen murid. Lalu ada yang kedua nih fitur belajar. Nah, fitur belajar ini termasuk fitur video inspirasi dan pelatihan mandiri gitu. Jadi nanti ini yang kita akan bahas lebih lanjut hari ini tentang bagaimana sih PMM ini bisa membantu Bapak Ibu belajar, salah satunya tentang kurikulum Merdeka dan belajar hal-hal lain juga gitu, karena kita terus tambah kontennya, nggak cuma soal kurikulum Merdeka, tapi hari ini mungkin kita spesifik bahas gitu ya, gimana sih belajar soal kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti tadi juga udah disinggung sama Mbak Nisa, boleh kembali dulu mungkin Mas Katri, maaf. Ya, tadi disinggung sama Mbak Nisa, di pelatihan mandiri kita juga mengembangkan fitur-fitur yang mendukung Bapak Ibu saling belajar dari rekannya gitu. Jadi bisa ngasih umpan balik, bisa membaca umpan balik, karena kita percaya memberi dan menerima umpan balik itu bagian dari proses belajar, kayak gitu sih Bapak Ibu. Lalu ada fitur kelompok yang ketiga, ini adalah fitur karir gitu ya. Jadi ini sedang dalam pengembangan juga, nanti ke depannya Bapak Ibu bisa upload portfolio, bisa upload bukti karya segala macam di karir ini gitu. Jadi semuanya tuh bisa tersimpan gitu ya, repositori portfolio dari guru-guru. Boleh lanjut Mas Kadri. Nah, kalau dari kita masuk spesifik ya Bapak Ibu ke belajar, ke pelatihan mandiri sendiri, kalau misi besarnya tuh membantu Bapak Ibu guru belajar di platform pembelajaran dengan resiko yang rendah, materi yang kontekstual, dan yang salah satunya yang poin penting menurut saya tuh bisa dipersonalisasi gitu. Jadi mungkin kalau selama ini mau belajar tuh harus nunggu panggilan dari dinas, harus nunggu training diutus sama sekolah. Nah, sekarang lewat pelatihan mandiri Bapak Ibu tuh bisa milih mau belajar apa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekarang, sesuai dengan kebutuhan murid-murid kayak gitu. Jadi murid-murid saya ini lagi perlu asesmen, saya belajar asesmen kayak gitu misalnya Bapak Ibu. Jadi bisa dipersonalisasi. Itu disesuaikan gitu ya dengan ritme belajar dan nggak harus buru-buru kayak ya udah terserah aja mau belajar sehari satu atau seminggu satu, itu sesuai aja dengan kebutuhan dan ritme belajar masing-masing. Boleh lanjut Mas Kadri. Nah, pelatihan mandiri ini materinya tuh nggak cuma kurikulum Merdeka, terus ada materi apa aja. Nah, kedepannya memang materi-materinya ini akan mendukung Bapak Ibu meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan model kompetensi guru yang diatur oleh Perdirjen 6565 kayak gitu Bapak Ibu. Salah satunya contohnya yang ada di layar, jadi ada pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, pengembangan profesi dan lain-lain. Jadi batasan materi yang ada di pelatihan mandiri kedepannya akan kami kembangkan sesuai dengan panduan model kompetensi guru ini. Gitu. Boleh lanjut Mas Kadri. Nah, ini tadi tujuan pelatihan mandiri ya, jadi memfasilitasi guru-guru untuk memahami kompetensi yang harus dikuasai, mengetahui kompetensi guru saat ini dan langkahnya gimana sih, journey belajar atau perjalanan belajarnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu,
membangun kebiasaan untuk belajar. Lalu tadi yang udah sempat kita singgung, kita sedang mengembangkan gimana dalam platform ini Bapak Ibu tuh belajar memberi dan menerima umpan balik juga gitu. Jadi nggak cuma belajar sendirian gitu ya, tapi juga ngasih umpan balik rekannya atau bahkan mendapat umpan balik dari rekannya. Kayak gitu. Secara umum kayak gini tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan coba masuk ke alur pelatihan mandirinya. Jadi kalau nanti ini secara singkat aja karena mungkin Bapak Ibu juga udah sempat explore gitu ya ke dalam si platform Merdeka Mengajarnya. Ini alurnya, jadi yang pertama Bapak Ibu bisa masuk, terus melakukan pembelajaran mandiri, bisa nonton video, bisa baca PDF, lalu ngerjain kuis, ngerjain refleksi, ngerjain post-test. Nah setelah itu memang setelah semua modul, semua materi itu dikonsumsi gitu ya, disimak, Bapak Ibu tuh Bapak Ibu guru akan diminta mengumpulkan aksi nyata. Tapi sekali lagi ini sama seperti tadi yang diungkapkan Mbak Nisa, ini nggak ada pemaksaan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar, mau ngerjain aksi nyata silahkan. Enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau aksi nyata sendiri ini sebenarnya secara singkat dia adalah tugas project gitu sih Bapak Ibu untuk menilai yang dipelajari di topik-topik pelatihan mandiri itu apakah gimana cara menerapkannya di sekolah, gimana cara menerapkannya di kelas. Nah, ini salah satunya dengan cara mengerjakan si aksi nyata ini. Seperti itu. Nah, setelah nanti mengerjakan aksi nyata ini Bapak Ibu yang bisa dikasih umpan balik sama teman-temannya, atau bisa ngasih umpan balik ke aksi nyata yang dikerjakan sama teman-temannya. Di platform Merdeka Mengajar sendiri udah difasilitasi semacam kuesioner gitu, jadi bisa lihat kira-kira apa ya yang bisa di-feedback dari atau diberikan umpan balik dari tiap-tiap aksi nyata. Nah, sekarang sedang dikembangkan juga proses untuk mendapatkan bukti penyelesaian topik, apakah bentuknya sertifikat, apakah itu angka kredit. Nah, itu sedang dalam proses karena regulasinya sendiri masih diproses gitu ya Bapak Ibu di kementerian. Seperti itu mungkin alurnya. Bisa lanjut Mas Kadli. Ya, ini gambarannya Bapak Ibu, gambaran alur pelatihan mandirinya. Jadi kalau di gambar yang pertama itu bagaimana kita lihat cover atau tampilan home gitu ya, tampilan beranda dari platform Merdeka Mengajar, lalu bisa masuk ke pelatihan mandiri. Nah, setelah masuk ke pelatihan mandiri, Bapak Ibu guru bisa pilih topik yang mana nih yang mau dikerjakan duluan. Jadi nggak harus dari atas, Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau yang sekarang Bapak Ibu buka platform Merdeka Mengajar, masuk ke pelatihan mandiri, itu memang topik yang paling atas tuh sudah diurutkan dengan rekomendasi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar kurikulum Merdeka gitu. Jadi topik pertama itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu memang membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menjadi sumber dasar dari kurikulum Merdeka gitu ya Bapak Ibu. Tapi seperti tadi juga udah sempat disinggung juga sama Mbak Nisa dan mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar ini seharusnya diterapkan di semua sekolah. Nggak cuma sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka saja. Tapi kita memfasilitasi gimana sih anak-anak kita tuh bisa merdeka belajar kayak gitu. Jadi menurut saya Merdeka Belajar ini bisa kita pelajari gitu ya Bapak Ibu, entah sekolah kita menerapkan kurikulum Merdeka ataupun tidak. Lalu topik-topik berikutnya nanti mungkin kita bisa bahas urutan topiknya. Saya akan masuk dulu ke gambaran aksi nyata. Ini gambaran aksi nyatanya Bapak Ibu. Jadi opsi untuk mengerjakan aksi nyata akan terbuka kalau Bapak Ibu guru user platform Merdeka Mengajar sudah menyelesaikan mempelajari semua modul dalam satu topik. Dan udah lulus post-test juga. Gitu. Jadi kalau udah lulus post-test, udah selesai nonton semua video dalam satu topik, itu akan terbuka opsi aksi nyatanya, Bapak Ibu. Nah, opsi aksi nyatanya juga dalam satu topik, kita sediakan beberapa opsi gitu. Jadi ada yang 3, ada yang 5. Bapak Ibu bisa pilih aksi nyata yang kira-kira paling sesuai dan paling bermanfaat. Karena kembali ke tadi tujuan awalnya aksi nyata ini kan dimaksudkan sebagai penerapan apa yang Bapak Ibu pelajari di topik tertentu di platform Merdeka Mengajar gitu ya. Jadi ini kayak tantangan gitu sih Bapak Ibu, tantangan misalnya udah selesai Merdeka Belajar, ada beberapa tantangan tuh yang bisa dipilih. Misalnya salah satunya mungkin mengimbaskan pemahaman Merdeka Belajar atau bikin strategi Merdeka Belajar kayak gitu. Jadi dari situ bisa dipilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu
terkait dengan aksi nyata, lalu nanti setelah dilakukan, dikumpulkan, diikuti panduannya, bisa di feedback juga betul. Jadi nanti di situ nanti kalau kita udah mengumpulkan teman-teman guru dari seluruh platform Merdeka Mengajar itu bisa ngasih feedback ke aksi nyatanya. Gitu. Jadi kita bisa belajar juga dari feedback yang diberikan oleh rekan-rekan pengguna di platform Merdeka Mengajar. Itu soal aksi nyata. Bisa lanjut mungkin Mas Kadri. Nah, ini juga Bapak Ibu adalah topik fitur baru yang kita kembangkan di pelatihan mandiri, yaitu webinar. Webinar ini mungkin perbedaannya dengan webinar-webinar PMM yang lainnya, webinar yang kalau di dalam pelatihan mandiri ini akan spesifik membahas apa yang ada di platform pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita belajar di pelatihan mandiri kan semuanya kan sendirian gitu ya. Ini kan micro learning di mana kita nonton sendiri, ngerjain post-test sendiri, kayak gitu. Nah, di webinar ini tuh PMM berusaha menyediakan ruang untuk Bapak Ibu guru untuk dapat temen gitu ya Bapak Ibu, merasa punya teman belajar bahwa aku nggak sendirian belajar, ternyata ada ribuan guru lain, meskipun selama ini emang nggak kelihatan. Karena kan belajarnya sendiri-sendiri lewat platform. Termasuk juga kalau misalnya belajar sendirian, nyimak video sendirian, terus kayak pengen ada pertanyaan, nggak mau tanya ke siapa gitu kan, karena lewat platform. Nah, si webinar ini hadir untuk mewadahi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ketika belajar secara asinkronus di pelatihan mandiri. Gitu. Jadi kita akan trial webinar mulai bulan depan terkait dengan si webinar untuk membahas apa-apa yang udah dibahas di platformnya. Kayak gitu singkat cerita Bapak Ibu soal pelatihan mandiri. Nah, mungkin di slide selanjutnya kami udah coba urutkan kalau Bapak Ibu mau belajar kurikulum Merdeka nih di platform Merdeka Mengajar lewat pelatihan mandiri, gimana sih urutannya kayak gitu. Nah, ini urutannya. Jadi ada topik Merdeka Belajar tadi seperti yang sudah kita singgung di awal. Di dalam topik Merdeka Belajar ini intinya guru-guru tuh diharapkan akan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara gitu, yang menjadi landasan dari kurikulum Merdeka, atau secara umum dia adalah landasan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Jadi gimana sih seharusnya menempatkan diri sebagai guru, bagaimana mengambil peran sebagai guru dalam pembelajaran kayak gitu tuh akan dibahas secara tuntas tuh sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada topik Merdeka Belajar. Nah, kalau di topik kurikulum, ini mempelajari struktur dan kerangka kurikulum Merdeka. Tapi akan diawali dulu Bapak Ibu dengan pemahaman-pemahaman umum mengenai kurikulum. Kayak misalnya nih, Bapak Ibu mungkin ada yang punya pertanyaan, kenapa sih kurikulum itu berubah-ubah terus? Gitu. Atau kurikulum Merdeka kan harus diadaptasi di tingkat satuan pendidikan gitu ya, sekolah harus bikin kurikulum operasional satuan pendidikan. Kenapa sih harus diadaptasi? Jadi pemahaman umum soal kurikulum juga dibahas di topik ini. Lalu yang selanjutnya ada topik perencanaan pembelajaran. Nah, kalau ini udah lebih operasional gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Mbak Nisa sempat menyinggung, di kurikulum Merdeka tuh ada CP, capaian pembelajaran, ada modul ajar, kayak gitu. Nah, ini tuh sudah dibahas secara operasional, gimana sih cara membaca capaian pembelajaran yang diberikan oleh kementerian, gimana cara bacanya, gimana menurunkannya ke dalam rencana-rencana pembelajaran selama setahun, selama 1 semester, misalnya kayak gitu. Nah, itu dibahas di topik perencanaan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada topik assessment. Topik assessment ini selain juga secara operasional menerangkan gimana ya cara bikin asesmen diagnostik untuk peserta didik misalnya. Tapi dia juga membahas filosofi asesmen. Jadi gimana asesmen ini dipandang bukan hanya sebagai benda yang untuk nilai murid aja lah gitu, tapi juga gimana asesmen itu jadi bahan evaluasi bersama, termasuk untuk guru juga untuk menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Itu tentang topik assessment. Lalu ada topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Kalau ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah teaching at the right level, yang menjadi nyawa dari kurikulum Merdeka gitu ya. Yang tadi sempat disinggung juga sama Mbak Nisa, gimana sih kita menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Nah, di topik ini tuh
dibahas secara mendalam gitu Bapak Ibu, gimana sih operasionalnya. Tadi mungkin Mbak Nisa juga bilang bikin kelompok-kelompok yang nggak permanen gitu, bikin kelompok-kelompok di kelas yang sesuai dengan kebutuhan murid kayak gitu. Nah ini tuh dibahas di topik ini Bapak Ibu, termasuk juga gimana ya bikin rubrik-rubrik yang bisa menyesuaikan berbagai kemampuan murid di kelas, karena mungkin aja di kelas kan beda-beda gitu ya, kemampuan muridnya nggak sama. Nah ini tuh dibahas gimana sih kita menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, atau kalau istilah bukannya tadi itu teaching at the right level kayak gitu sih Bapak Ibu. Itu topik-topik yang kami sarankan kalau misalnya mau belajar kurikulum merdeka di PMM, dan ini adalah urutannya. Jadi kalau saran kami sih tetap belajar dulu tuh basicnya, filosofi Ki Hajar Dewantara, topik Merdeka Belajar. Lalu yang kedua masuk ke pembelajaran tentang kurikulum. Setelah itu masuk ke operasional kurikulumnya lewat topik perencanaan pembelajaran. Kalau udah selesai 3 topik ini, Bapak Ibu silahkan boleh memilih asesmen dulu, atau boleh memilih penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid dulu, sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kayaknya saya lagi butuh bikin asesmen dulu deh, nggak apa-apa, langsung aja ke asesmen. Atau saya kayaknya pengen tahu dulu gimana sih teaching at the right level, gimana sih menyesuaikan pembelajaran supaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ya udah, masuk aja topik penyesuaian dulu gitu. Dan ini bisa bolak-balik gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya sekarang asesmen dulu, tiba-tiba kayak wah ternyata besoknya pergi mengajar ke sekolah, terus wah anak-anak saya kayaknya butuh nih karena kayaknya beda banget nih pemahamannya antar siswa. Ada kelompok yang udah ahli di pelajaran ini, ada yang kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi. Nah itu bisa bolak-balik, jadi masuk dulu ke asesmen, lalu masuk ke penyesuaian, lalu kembali lagi ke asesmen, itu silahkan gitu. Jadi kalau usulan dari kami itu seperti ini urutannya. Tapi kembali lagi seperti tadi yang udah ditekankan, bahwa platform Merdeka Mengajar termasuk di dalamnya pelatihan mandiri ini personalized gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau misalnya merasa kayak saya kayaknya nggak perlu nih Merdeka Belajar, saya udah paham banget nih filosofi Ki Hajar Dewantara misalnya gitu, silahkan langsung masuk ke kurikulum, atau silahkan langsung masuk ke perencanaan pembelajaran. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan belajar Bapak Ibu guru. Karena kalau dari segi platform sendiri, kami memang sengaja untuk tidak ada prasyarat gitu ya untuk masuk ke topik-topik tertentu. Jadi kayak mau masuk ke topik nomor 3 nih, gak harus nyelesain dulu topik nomor 2 atau nomor 1 gitu. Jadi silahkan bebas aja masuk ke topik mana yang dibutuhkan. Tapi memang kalau mengerjakan aksi nyata, itu harus menyelesaikan dulu tuh semua materi dalam satu topik. Kayak gitu alur belajarnya mungkin Mas Kadri. Nah ini lebih detail tentang video dasar-dasar penerapan kurikulum yang perlu ditonton terlebih dahulu untuk mempelajari dasar-dasar kurikulum Merdeka. Jadi kalau di topik Merdeka Belajar itu ada 5 modul dalam satu topik. Tapi kalau misalnya mau belajar dulu nih, misalnya tadi Mbak Nisa bilang gimana ya sekolah tuh bisa memutuskan mau implementasi kurikulum Merdeka apa enggak, cari tahu dulu soal kurikulum Merdeka gitu kan. Nah itu tuh nggak usah ditonton semua Bapak Ibu. Jadi ini kami sudah pilihkan modul-modul yang kayaknya tuh perlu nih ditonton duluan gitu. Kalau sekolah pengen memutuskan, pengen tahu lebih lanjut, hanya untuk sekedar memutuskan gitu ya, mau pakai kurikulum Merdeka apa enggak. Jadi perlu nonton Merdeka Belajar dengan 3 topik yang ada di layar. Lalu kurikulum memang hanya 2 topik, hanya 9 video, jadi semuanya kami masukkan gitu ya untuk disarankan ditonton terlebih dahulu kalau sebelum memutuskan mau implementasi kurikulum Merdeka atau tidak di tahun ini. Bisa lanjut Mas Kadri ke slide berikutnya. Nah ini kalau ini tadi topik perencanaan pembelajaran seperti yang sudah dibahas tadi, ini adalah membahas soal operasionalisasi kurikulum Merdeka gitu ya di sekolah. Jadi gimana sih membentuk visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid, lingkungan belajar yang nyaman, merumuskan ATP dan TP. ATP ini alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP atau capaian pembelajaran. Jadi yang unik dari kurikulum Merdeka ini, saya sedikit mungkin mengulang dari apa yang tadi disampaikan Mbak Nisa, capaian pembelajaran itu diberikan ya Bapak Ibu oleh Kementerian Pendidikan dalam bentuk fase. Nah, kalau misalnya capaian-capaian itu mau diotak-atik urutan belajarnya sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan preferensi sekolah, itu bisa diotak-atik dalam tanda kutip di dalam ATP ini. Jadi di
Nggak harus belajar ini di kelas 1 misalnya, tapi bisa dipindah-pindahkan tuh cara menyusunnya itu dengan menyusun alur tujuan pembelajaran yang ada di video ini, kayak gitu sih Bapak Ibu. Gitu, boleh lanjut Mas Kadri. Ini lebih lanjut soal detail topik-topik dan video yang rasa-rasanya akan membantu Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka di kelas gitu ya. Jadi ada modul yang kedua di topik perencanaan pembelajaran ini adalah modul membuat dan memodifikasi modul ajar. Jadi kita kupas tuntas nih Bapak Ibu satu-satu, kayak gimana sih bikin pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik dalam modul ajar, gimana menentukan indikator, gimana merancang asesmen, dan akhirnya bagaimana membuat atau memodifikasi modul ajar. Jadi modul ajarnya juga nggak harus dibuat sendiri, tadi juga udah disinggung sama Mbak Nisa, di platform Merdeka Mengajar kita sediakan juga materi itu membuat modul ajar dari nol dan memodifikasi modul ajar dari buku teks gitu. Jadi kayak kalau di memodifikasi modul ajar mungkin lebih banyak bercerita soal gimana sih kalau melihat buku teks tuh menggunakannya agar tetap relevan, tetap kontekstual dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah, kayak gitu. Lalu ini ada modul-modul yang ada di topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Nah, di sini bisa bebas sih Bapak Ibu mau ditontonnya berurutan atau ya udah sesuai aja lah dengan kebutuhan masing-masing, kayak gitu. Jadi misalnya mau belajar asesmen diagnostik dulu boleh, mau cara apa menguatkan literasi dulu boleh, kayak gitu. Lalu terakhir juga ada topik asesmen, ini juga sama, jadi silakan ditonton sesuai dengan kebutuhan, tidak harus berurutan. Kalau di modul yang pertama itu cerita tentang lebih ke filosofi asesmennya gitu Bapak Ibu ya. Jadi asesmen itu gimana kita lihatnya, nggak cuma sebagai benda untuk kasih nilai ini ke anak gitu, tapi juga bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya, evaluasi untuk kita juga sebagai guru gitu. Lalu ada modul-modul berikutnya itu udah modul-modul yang lebih operasional. Jadi bagaimana menyiapkan asesmen atau menggunakan hasil asesmen. Di sini kita kasih contoh-contoh juga nih Bapak Ibu, kayak misalnya gimana ya kita menyelenggarakan asesmen tuh yang nggak selalu ujian, misalnya bentuknya pameran karya, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian sih soal materi-materinya. Selanjutnya, Mas Kadri masih ada. Oh yes, satu lagi di platform belajar. Ini menjadi salah satu fitur yang paling banyak dibuka oleh Bapak Ibu guru di platform Merdeka Mengajar adalah video inspirasi. Jadi video inspirasi ini adalah kumpulan video-video inspiratif ya kayak namanya, yang mana Bapak Ibu bisa nonton secara sekali tonton gitu ya. Kalau pelatihan mandiri kan tadi ada alur belajarnya, ada berbagai macam materi dalam satu topik. Kalau video inspirasi ini tuh lebih lepasan gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan bersama dengan mitra-mitranya itu mengkurasi video-video yang rasa-rasanya bisa bermanfaat buat guru-guru di dalam video inspirasi ini, kayak gitu. Gambaran aplikasinya seperti ini. Jadi kalau nanti dibuka, dia langsung akan masuk ke berbagai macam playlist yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Gitu, Mas Kadri. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega, ini luar biasa banget ya, ternyata benar-benar padat ya Mbak, dari materi, dari pelatihan mandiri ini maupun juga dengan video inspirasi ini Mbak Mega. Semoga Bapak Ibu tentunya pasti sudah mencoba ya, karena beberapa dari Bapak Ibu udah sempat sosialisasiin juga Mbak Mega kepada guru-guru di daerah. Ini secara detail lagi tadi memang Mbak Mega sempat bahas gimana platform Merdeka Mengajar ini sangat mendukung dengan materi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, baik, kita masuk ke sisi terakhir ya Bapak Ibu. Tentunya kita sampaikan lagi kalau 2 jam ini memang hanya perkenalan secara awal aja ya Bapak Ibu. Kita paham bersama untuk mempelajari kurikulum merdeka ini memang pasti alurnya panjang untuk kita pahami bersama. Jadi tadi Mbak Nisa udah menjelaskan secara general tentang kurikulum merdeka ini, dan tadi Bapak Ibu juga bisa langsung mempelajari secara mandiri di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu, yang udah sempat di-share sama Mbak Mega. Nantinya juga tadi sempat di-share juga sama Mbak Nisa gimana mendaftar untuk kurikulum merdeka ini, implementasi kurikulum merdeka, udah di-share linknya juga melalui kolom chat. Dan memang untuk saat ini yang bisa mengisi itu adalah kepala sekolah ya Mbak Nisa untuk kurikulum merdeka ini, karena lagi-lagi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu udah bisa mengakses materi kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar,
ini tentunya bisa menjadi pegangan Bapak Ibu supaya bisa membawa semangatnya dari materi ini dan bisa di-share ke guru-guru yang lain dan bisa disampaikan juga ke kepala sekolah kalau ternyata kurikulum Merdeka ini sungguh luar biasa ya Mbak Nisa, Mbak Mega. Nah, kita ke sesi pertanyaan dulu. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan acungkan. Atau kita dari chat dulu, Mas? Betul, kita dari chat dulu Mbak Nisa. Ini betul banyak sekali. Nah, ini yang ada pertanyaan dari Ibu Ica Susanti, Mbak Nisa, terkait ATP disusun agar CP tercapai di akhir fase. Ini terkait CP di fase sih, bisakah saya artikan bahwa guru yang mengikuti peserta didik selama 3 tahun berturut-turut di fase D agar perkembangan peserta didik bisa terkontrol. Kayak gitu Mbak. Nah, karena memang terkait fase ini, tadi melanjutkan pertanyaannya Mbak, apakah memang fase ini memang menjadi satu hal yang mutlak memang untuk setiap jenjang fase ini? Karena tadi Mbak Nisa sempat mention juga ya, kalau anak-anak itu jika di dalam fase berhasil dianalisis dengan diagnostik, ternyata ada siswa yang masih berada di fase A, bahkan ada siswa yang sudah di fase C. Bagaimana guru kelas mengatur proses belajarnya Mbak Nisa seperti itu? Oke. Iya, saya juga tadi udah baca Mas Kadri beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu dan terima kasih banyak. Mungkin saya langsung rangkum jawaban yang terkait dengan CP. Yang pertama adalah konsep pembelajaran sesuai dengan tahap capaian atau yang kita sebut dengan teaching at the right level juga gitu ya, yang dikenal dengan istilah itu juga. Nah, sebenarnya CP ini adalah, bayangin ini adalah tujuan di ujung gitu. Nah, kemudian satuan pendidikan memang mengembangkan alur-alurnya. Jadi saya setuju banget tadi ada salah satu komentar atau pertanyaan, saya anggapnya komentar sih, karena di situ disampaikan bahwa berarti pengembangan alur tujuan pembelajaran itu harus berkolaborasi antar guru di dalam suatu fase. Jawabannya adalah iya banget gitu ya, makanya saya bilang itu bukan pertanyaan, itu rasanya seperti anjuran dan saya setuju sekali gitu. Jadi sebenarnya kurikulum ini tuh juga mengarahkan kita untuk bekerja tidak lagi tersekat-sekat gitu, Mas Kadri. Jadi guru itu perlu ngobrol. Idealnya kan begitu ya. Kelayakan suatu anak untuk mempelajari materi berikutnya itu kan diobrolin gitu sama gurunya. Jadi memang dalam perancangan kurikulum ini perlu ngobrol dalam pengembangan ATP. Itu apabila si satuan pendidikan itu akan menerapkan kurikulum dalam kategori mandiri berbagi. Nah, ini kaitannya nanti dengan pendaftaran juga. Tapi kalau masih mandiri berubah, artinya menggunakan ATP yang disediakan, yang paling penting adalah sepakati dengan guru yang ada dalam fase yang sama, bahwa kita akan pakai ATP yang mana, yang kita download dari platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi pengembangannya memang harus bareng-bareng, tidak harus si gurunya itu sendiri yang memantau dari kelas 1 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi saya rasa dalam hal pembelajaran itu apabila sudah disepakati di awal bahwa kita akan pakai ATP yang mana dan ini konsisten untuk kelas-kelas berikutnya, maka sudah cukup ya. Tetapi kalau memang ngerasa pingin lebih dari sekedar itu dan mengawal dari awal sampai akhir masa di fase D di SMP, ya tentu boleh saja, tetapi tidak harus seperti itu gitu. Jadi implementasi dari kurikulum Merdeka ini juga kami ada prinsip implementasi, salah satunya adalah sederhana. Sederhana ini artinya jangan sampai kurikulum ini malah menyusahkan Bapak Ibu guru yang kesulitannya itu tidak memberikan begitu banyak manfaat sebenarnya untuk siswanya gitu. Jangan sampai kayak begitu. Nah, kemudian berkaitan juga dengan CP tadi dan kemudian berkaitan juga dengan pembelajaran sesuai tahap capaian, yang saya lihat adalah tadi juga pertanyaan-pertanyaan terkait tidak naik kelas. Bagaimana nih kalau sudah ada di kelas 4 gitu ya, ada anak di situ ya disampaikan tadi di kelas 4, ada anak yang masih fase A, ada anak yang sudah fase C. Saya harus seperti apa? Saya memperlihatkan sedikit boleh ya Mas Kadri ya, apa yang ada di dalam kajian akademik. Boleh banget. Nanti Bapak Ibu ini ada dalam kajian akademik, filenya bisa di-download di website-nya kurikulum. Dan di sini terlihat ya, jadi ini adalah tahap-tahap. Tahap-tahap ini maksudnya apa sih? Tahap-tahap ini adalah kalau seperti halnya orang belajar, seperti orang belajar atau orang main game deh, nggak usah belajar. Main game kan Bapak Ibu pasti pakai level 1 dulu, naik level 2, naik level 3, semakin canggih terus sampai kalau Candy Crush tuh udah pada berapa ribu tuh biasanya ibu-ibu ya. Nah,
Ini sama seperti itu, belajar juga bertahap, implementasi juga bertahap. Tadi saya lihat juga, aduh susah banget ya, bagi kelompok. Kalau di kelas saya ada 40 anak, saya ngajar sendiri, bagaimana bagi kelompoknya? Pertama 40 yang udah kebanyakan ya Bapak Ibu ya, itu coba didiskusikan karena ada aturannya juga, maksimum kelas, tetapi saya paham betul bahwa dalam situasi tertentu nggak bisa dihindari. Nah makanya ada tahap-tahapnya, tahap ini bukan disesuaikan oleh kemampuan Bapak Ibu, tetapi disesuaikan dengan kesiapan kondisi kita gitu. Kalau saya sih bisa, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Nah, yang memungkinkan apa? Bahkan pembelajaran yang paling sederhana, mulai aja dengan assessment diagnostik gitu. Sifatnya dia diagnostik, tapi sebenarnya assessment biasa gitu. Cuma ngecek udah siap belum anak ini belajar materi yang akan saya sampaikan. Begitu kita tahu, oh ya mayoritas anak sudah siap, oke berarti ngajarin ini. Oh mayoritas anak belum siap, oke berarti ngajarin yang materi yang sebelumnya. Bayangin begitu tatap muka, kadang-kadang anak-anak tuh belum siap gitu belajar, gitu ya, karena kita akibat pandemi yang berkepanjangan. Jangan maksain terus maju. Jadi serendah-rendahnya adalah kita melakukan assessment dulu gitu. Dan kemudian saya sudah ngerancang ini ya lesson plan-nya atau RPP-nya udah saya rancang, nggak jadi dipakai, nggak apa-apa, yang penting anak-anaknya belajar sesuai dengan tahapnya. Baru kalau misalkan kondisinya lebih memungkinkan lagi di tahap yang berikutnya, baru lebih canggih lagi situasinya, Bapak Ibu ada bantuan, ada asisten guru atau mungkin ada rekan guru yang berbagi kelas, tim teaching, atau mungkin ada volunteer, seperti halnya yang saya ceritakan tadi di India dan di Pakistan, biasanya mereka melibatkan relawan untuk membantu, ada yang nemenin. Nah, itu kan bisa lebih beragam lagi caranya. Tidak ada yang distandarisasi, tetapi prinsipnya adalah berikan hak anak untuk belajar mencapai kompetensi yang mereka butuhkan. Nah, bagaimana kalau dalam satu kelas itu beda-beda? Kalau dalam satu kelas beda-beda, ya kemudian Bapak Ibu tadi bisa bagi kelompok kecil atau Bapak Ibu berikan jam tambahan secara terpisah kalau memang ada sekelompok anak, tapi itu diskusi. Intinya begini, intinya pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik bukan suatu hal yang harus dilakukan oleh individu guru sendirian. Jangan sendirian, ini harus menjadi gerakan di satu sekolah. Kenapa? Karena berarti bayangin kalau misalnya ngasih jam tambahan ke murid, berarti kan harus ada ruang kelas. Jam kerja Bapak Ibu untuk memberikan energi itu harus diperhitungkan, jangan diabaikan gitu ya. Kemudian orang tua juga harus paham bahwa ini tuh penting untuk dilakukan dan sebagainya. Jadi nggak bisa ini cuma usaha satu orang guru aja, tapi ini adalah usaha bersama kolektif satu sekolah gitu. Karena kalau satu guru aja pasti Bapak Ibu kewalahan. Saya juga nggak nyaranin nanti pingsan kalau misalnya harus ngurusin begitu anak yang beragam. Nah pertanyaannya adalah nyambung lagi, aduh saya jadi satu hal lagi terkait dengan ini. Karena ada pertanyaan tentang nggak naik kelas. Bagaimana kalau anaknya memang benar-benar nggak bisa gitu? Apakah dia naik kelas? Nah ini yang kita bedakan dua hal. Nggak naik kelas itu, kelas itu adalah urutan dia dari tahun ke tahun sesuai usia kan. Pada saat kita masuk SD, kan usia yang dilihat kan. Harapannya anak itu senantiasa berada dengan teman-temannya yang sebaya dengannya. Ini baik untuk perkembangan psikologi mereka. Tapi kalau soal kecerdasan, biarkan dia duduk di kelas 4 dan belajar di fase A. Nah, idealnya seperti itu. Begitu waktunya belajar matematika, misalkan biasanya anak tuh nggak semuanya mata pelajaran ya, yang fasenya tuh ketinggalan dalam tanda petik. Mungkin dalam pelajaran PJOK dia sama dengan teman-temannya gitu, sehingga kenapa harus dipisahin, harus turun kelas gitu, atau tidak naik kelas, padahal di mata pelajaran tertentu dia sebenarnya tidak ketinggalan. Nah, untuk yang ketinggalan, ini kembali lagi keputusan sekolah mau bagaimana, apakah dia mau dikasih materinya materi kelas 3 SD gitu, artinya materi kelas 2 gitu ya, kalau dia di kelas 3 dikasih kelas 2 dipisahin. Ini yang dilakukan di Jepang ya, dia pisahin gurunya. Jadi kalau kita ngelihat tiap kelompok tuh beda-beda. Di beberapa sekolah di negara maju tuh sudah seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di satu kelas ada 4 kelompok, kok dilihat loh, kok si kelompok ini ngerjain ini, kelompok itu ngerjainnya beda. Itu karena mereka sudah membagi. Nah, tapi kan repot nyusunnya. Coba dilihat apakah modul ajar yang ada di PMM bisa membantu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Tapi kalau dikira masih sulit juga, berarti mungkin pelan-pelan Bapak Ibu
seperti kita ngajarin murid-murid untuk pelan-pelan maju, ini juga alhamdulillah Mas Menterinya mau ngasih kesempatan buat Bapak Ibu juga pelan-pelan mengimplementasi. Tantangannya memang kadang-kadang di pengawas ya. Nah ini juga kita mau usahakan, saya rasa juga penting buat pemerintah pusat, bagaimana nih kemudian peran pengawas yang juga ini agak sulit nih, peran pengawas soalnya adanya di daerah nih Bapak Ibu, jadi mungkin ada diskusi terpisah nanti dengan dinas-dinas pendidikan yang harus kita lakukan. Maaf jadi panjang, tapi saya tahu ini emang waktunya memang setuju, waktunya kurang, tapi mungkin itu sebabnya kita harus ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang lain. Terima kasih Mas Kodri. Siap Mbak Nisa, ini luar biasa banget Mbak jawabannya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu tadi beberapa yang nanya juga terkait fase, terkait CP ya Bapak. Tentunya memang Bapak Ibu sekali lagi ini pada pertemuan sore hari ini memang sifatnya masih general aja ya Mbak Nisa. Ini sebagai informasi aja Mbak Nisa, yang hadir di sini adalah Bapak Ibu keren dari Kapten Kokapten ataupun alumni JMP, juga dari Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar, yang nantinya juga memang mereka adalah lokal champion yang akan membantu juga sosialisasi di daerah Mbak. Jadi Bapak Ibu memang spesial nanti memang akan ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya terkait kurikulum Merdeka ini, tetap dipantau aja nanti informasinya, entah nanti dari tim PMM ataupun tim kurikulum juga, kita akan share di grup Google Chat ataupun di grup WA ya Bapak Ibu. Nah, Mbak Nisa ini sebenarnya waktunya udah habis, tapi masih ada yang ingin bertanya. Mbak Nisa nggak apa-apa ya? Mbak Nisa kita lanjut dikit dulu, Mbak Nisa. Kita kasih kesempatan dulu buat yang resen, buat Mpo Hastuti mungkin dari tadi udah resen, Mpo. Bu Hastuti, silahkan. Bu Hastuti kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Lagi udah termit ya. Udah boleh udah Amir. Baik, terima kasih Mas Nur Kodri untuk kesempatannya. Ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu kalau untuk pelatihan mandiri, kalau nggak salah dengar saya di sesi sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya itu tidak ada sertifikat ya. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, usulannya bagaimanapun ya Yanda Bunda Guru menurut saya itu sangat diperlukan sertifikat, karena bukan sebagai wah harus mandiri nih, tapi memang sertifikat itu adalah salah satu pemicu dan pemacu kita untuk belajar gitu. Jadi alangkah baiknya gitu kalau memang disediakan sertifikat untuk kita semua, karena mungkin saya termasuk pejuang sertifikat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini saya sudah mengirimkan beberapa video di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya ada tiga video yang sudah saya kirimkan melalui YouTube ya, karena kan bisa link ke YouTube gitu. Tapi untuk umpan baliknya memang saya itu masih yang nge-share link gitu ya ke teman-teman, tolong dikomenin dong gitu ya. Jadi artinya yang melihat memang belum banyak ya di sana di PMM ini. Jadi ada nggak sih ya link yang automatically atau gimana caranya supaya kita memang dapat umpan balik betulan gitu, memang dari teman juga dan memang dari mungkin dari tim dari PMM sendiri gitu. Jadi kita memang dapat masukan yang bagus gitu untuk video pembelajaran tersebut. Kan baik menurut kita bukan berarti baik menurut orang lain dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan sebagai informasi juga di sekolah saya baru saja mengisi untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Kami pilih untuk yang kedua gitu ya. Dan itu memang sangat mudah kita isi-isian ya, dan memang itu menggunakan akun kepala sekolah. Oke, itu saja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bu Hastuti atas pertanyaannya. Ini mungkin Mbak Mega nanti bisa bantu jawab ya Mbak Mega. Yang pertama terkait ya sertifikat ya Bu Hastuti. Tadi sebenarnya sempat dimention juga sama Bu Mega terkait pelatihan mandiri ini, apakah memang ke depannya ada semacam sertifikat atau benefit yang didapatkan buat guru-guru yang ikut pelatihan mandiri ini. Mungkin boleh dibantu Mbak Mega pertanyaan yang kedua terkait share link buat aksi nyata ataupun bukti karya saya ya. Bu Hastuti gimana mungkin ada kemudahan untuk share link supaya semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat secara langsung dari karya yang udah dibuat ya gitu. Boleh mungkin Mbak Mega? Ya, terima kasih Mas Kadri. Iya betul Bu, jadi kalau di sertifikat sendiri memang sedang dikembangkan gitu ya, kalau dari segi fiturnya itu sedang dikembangkan untuk guru-guru nanti bisa otomatis download sertifikat setelah submit aksi nyata, tapi sedang paralel dengan dikembangkannya fitur, kita juga masih dalam diskusi Bu untuk regulasinya gitu. Jadi karena kita tahu kan sertifikat itu nanti
bisa dikonversi jadi angka kredit gitu ya Bu ya, sementara regulasi terkait pelatihan online sendiri kan masih harus melalui diskusi-diskusi di beberapa tahapan di Kementerian Pendidikan kayak gitu sih Bu. Tapi kalau Kabar Baiknya sendiri memang diskusinya sudah lebih cerah gitu ya Bu ya, di Kemdikbudnya udah melalui beberapa tahap. Jadi mudah-mudahan kalau itu segera lolos. Kalau dari segi fitur sih sudah dikatakan hampir siap gitu ya Bu ya, jadi tinggal menunggu regulasinya saja. Tapi memang seperti misi awalnya pelatihan mandiri yang memang pengen mempermudah rekan-rekan guru untuk bisa mengakses pelatihan tanpa nungguin undangan dari dinas dan sebagainya. Jadi memang kami juga mengharapkan kita sama-sama belajar, sama-sama punya motivasi internal gitu ya Bu ya untuk belajar, entah nanti sertifikatnya akan dapat atau enggak gitu. Tapi sebagai informasi memang sedang dalam proses. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalau di pelatihan mandiri sendiri, komen-komen itu memang di aksi nyata untuk sekarang masih manual ya Bu ya, jadi nge-share link gitu, tapi sekarang sedang dilakukan A/B testing, jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini kalau kena yang A itu bisa mengakses daftar aksi nyata dari guru-guru lain dan bisa memberikan komen. Kalau misalnya ada sebagian besar juga 50% lainnya memang nggak keluar gitu fitur itu. Jadi kami sedang dalam eksperimen untuk mengakses untuk mencari tahu nih seperti apa ya baiknya fitur komen ini dikeluarkan dengan salah satunya eksperimen yang tadi saya ceritakan. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sebagian 50% dapat, oh ini nih ada aksi nyata dari Ibu X, Bapak X dari provinsi A, provinsi B kayak gitu, dan yang lainnya nggak mendapatkan fitur ini karena memang sedang dalam proses eksperimentasi gitu sih Bu, untuk cari tahu format kayak apa ya nanti umpan baliknya biar lebih baik kayak gitu. Jadi mudah-mudahan segera mendapatkan formulanya dari eksperimen ini dan nanti bisa tersedia untuk semua user. Gitu mungkin Mas Kadri. Ya, terima kasih banyak Mbak Mega. Semoga bisa membantu ya Bu Astuti. Kita paham bersama kalau platform Merdeka Mengajar ini memang sifatnya terus bertumbuh ya Bu Astuti, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Jadi mohon bantuannya juga Bapak Ibu, Kapten, Ko-Kapten, alumni GMT, DRB, SRB agar tetap aktif, menyuarakan juga feedback, memberikan komen terkait PMM ini supaya kami di tim internal, tim pengembang juga bisa tahu nih kira-kira apa yang bagus untuk pengembangan ke depannya. Seperti itu Bu Astuti. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi, masih ada yang resen, Pak Teguh Ernawawi, mungkin boleh, silakan Pak Teguh. Oh iya maaf, masih ini ya, masih boleh Pak di unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Baik, mohon izin bertanya Mas, mungkin berkaitan dengan regulasi tentang IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan di Kota Tegal khususnya sudah mensosialisasikan dalam tahap sosialisasi tentang IKM, dan implementasi yang akan diterapkan itu nantinya apakah akan ada masalah berkaitan dengan struktur kurikulum IKM itu ada di seni budaya dan prakarya di fase D khususnya di SMP, apakah itu nanti akan menjadi salah satu nomenklatur atau pilihan dalam satu sekolah, apakah akan menerapkan SBY atau prakarya? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang regulasi di Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Di situ tidak terdapat mata pelajaran informatika, namun di Kemendikbud nomor 56 tahun 2022 juga terdapat struktur kurikulum yang di dalamnya sudah ada mapel informatika, yang mana mapel itu wajib. Apakah itu nanti tidak bermasalah? Tidak ada di standar isi, namun di Kemendikbud tercantum di struktur kurikulum. Mungkin itu aja Mas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh. Tadi udah sempat mention juga ya kalau udah bantu sosialisasi juga terkait IKM ini. Nah mungkin Mbak Nisa mungkin boleh dibantu konfirmasi Mbak terkait boleh diulang nggak ya implementasi pertanyaan? Yang pertama terkait implementasi untuk seni budaya ya Pak Teguh, apakah memang pemilihan mapel seni budaya ini boleh dipilih ya Pak Teguh tadi. Terus yang kedua terkait struktur mapel informatika, betul. Yang kedua tadi jelas, saya izin matikan kamera dulu, kayaknya nggak stabil. Ya Mbak Nisa, siap. Maaf Pak, iya. Ini pertanyaannya sudah detail, kelihatan betul bahwa sudah memahami lebih mendalam nih tentang kurikulumnya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama jawabannya adalah iya.
bahwa seni budaya itu memilih sesuai dengan sumber daya yang tersedia, atau diberikan tawaran kepada siswa untuk siswa memilih yang mana. Jadi bisa aja sekolah menawarkan beberapa, kemudian siswanya memilih, atau sekolahnya yang menentukan pilihan kira-kira dengan situasi yang ada gitu ya, dengan kondisi yang ada, mana yang diajarkan. Balik lagi ke kesiapan satuan pendidikan gitu. Pada intinya adalah semua mapel di dalam kelompok seni budaya itu mencapai kompetensi yang serupa. Kompetensinya memang keterampilannya pasti berbeda ya, keterampilan menggambar atau melukis itu kan pasti berbeda dengan menari gitu. Tetapi bahwa filosofi belajar tentang seni budayanya itu sebenarnya kalau Bapak lihat dari struktur CP-nya semuanya memiliki elemen yang serupa gitu. Sehingga tidak harus belajar ke seluruh empat-empatnya dari mata pelajaran seni budaya. Untuk yang kedua, Bapak juga sudah sangat perhatian terhadap standar isi. Itu sudah keluar juga Permendikbud standar isi. Memang informatika tidak ada dalam standar isi. Pertanyaannya apakah jadi masalah? Tidak. Karena standar isi hanya memuat mata pelajaran yang ditetapkan di dalam di dalam yang minimum gitu Pak. Jadi yang minimum yang kemudian yang ditetapkan di dalam PP-nya, peraturan pemerintahnya. Jadi pengembangan mata pelajaran yang lain itu tidak harus ada di dalam standar isi gitu. Jadi apakah menyalahi aturan? Jawabannya tidak gitu ya. Bahwa itu kalau standar isi memang hanya mata pelajaran yang dianggap sebagai mata pelajaran yang paling mendasar yang harus ada gitu, yang wajib ada. Apakah kemudian jadi wajib di SMP untuk penggunaan kurikulum merdeka? Ya, jadi kebaruan dari struktur kurikulum merdeka di SMP adalah informatika menjadi wajib. Namun silahkan dicek juga di dalam capaian pembelajarannya, di situ diperlihatkan bahwa untuk satuan-satuan pendidikan yang kiranya siswanya belum cukup akses untuk ke teknologi digital gitu ya, ke komputer dan sebagainya, maka itu sebenarnya capaiannya itu relevan juga untuk dicapai tanpa harus banget ada kelengkapan teknologi. Baru nanti di kelas 11-12, informatika memang menjadi mata pelajaran pilihan yang diharapkan hanya disediakan di sekolah-sekolah di mana gurunya dan juga sumber daya yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa. Semoga membantu ya jawabannya Pak Teguh. Tadi udah dijelaskan juga dari Mbak Nisa terkait kebebasan yang untuk memilih juga dan menentukan juga ya Mbak Nisa kayak gitu. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena memang waktu sudah menunjukkan udah lebih dari waktu kita dan memang waktu yang kita peruntukkan memang hanya 1,5 jam sesuai dengan kesiapan narasumber kita juga. Tapi jangan khawatirlah Bapak Ibu, sekali lagi akan ada sesi lanjutan juga terkait implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini. Bapak Ibu, kita akan share terus infonya ke grup Bapak Ibu, ke grup DRB SRB ataupun ke grup kapten ataupun alumni JMT terkait materi-materi ataupun nanti info-info untuk kegiatan kita webinar-webinar selanjutnya Bapak Ibu. Mohon izin Mbak Nisa, Mbak Mega, sore hari ini Bapak Ibu, terima kasih banyak Mbak Nisa, Mbak Mega atas kehadirannya. Mungkin terakhir Mbak Nisa ada yang ingin disampaikan atau arahkan ataupun